menunjukkan bahwa Yesus total ingin mengerjakan kehendak Bapanya, bukan yang lain. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Salam damai sejahtera saudara, kita ketemu kembali pagi in the morning devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Markus pasalnya yang ke-10 ayat 32 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari, ia akan bangkit. Saudaraku, dalam pembacaan kita kali ini, narasi Markus tentang Yesus mulai beralih dari fase hamba Tuhan masuk pada bagian akhir. Sekarang fase Yesus memasuki fase juru selamat. Bagian ini Markus menunjukkan bahwa Yesus mengambil jalannya menuju salib. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan. Saudaraku, tidak seperti biasanya Yesus berjalan di depan, sementara orang-orang lain juga mengikuti dia. Gambaran perjalanan ini tegang karena murid-muridnya cemas dan juga orang yang mengikuti dari belakang merasa takut. Tuhan Yesus sekali lagi memanggil ke-12 muridnya dan mulai menyatakan pada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Yesus juga mengutarakan ini beberapa kali sebelumnya yang ditambah dengan beberapa hal-hal yang detail. Saudaraku, dia mau supaya muridnya dipersiapkan secara mental dan juga informasi kepada mereka. Nah, jelas sekali bahwa detail-detail yang Yesus tambahkan yang berbeda dari statement-statement sebelumnya berhubungan dengan penderitaan dan kematian serta kebangkitan yang dia coba sampaikan kepada murid-muridnya. Sekarang ditambah dengan beberapa kata yang lebih spesifik, diolok-olok, itu kata yang dipakai, diludahi, disesah, itu kata, dan dibunuh. Kata itu seperti kata yang muncul secara khusus dan kemudian diserahkan kepada bangsa-bangsa lain. Tentu itu berbicara tentang kerajaan Roma ataupun tentara Romawi yang kemudian menyalibkan Yesus pada waktu itu. Akan tetapi kalau kita lihat sebenarnya, saudara-saudara, pada titik inilah kemudian kita paham bahwa Yesus sekarang tidak lagi memikirkan yang lain, kecuali yang dia pikirkan adalah salib dan bagaimana dia mempersiapkan murid-muridnya untuk hal tersebut. Kalau saudara perhatikan perjalanan ini adalah perjalanan yang mungkin berat, tetapi Yesus melewatinya. Dia telah mengarahkan matanya untuk tujuan Bapa mengutus dia ke dalam dunia ini. Yesus juga menunjukkan totalitas dalam penyerahan diri dan juga berniat penuh untuk menyerahkan dirinya, saudara, sebagai korban pendamaian bagi penebusan dosa seluruh umat manusia. Amen. Dan yang paling penting dari semuanya ini adalah semua yang Tuhan Yesus kerjakan dan akan kerjakan ini sesuai dengan apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Artinya yang sedang Yesus hadapi, yang bakal dia hadapi, yang kemudian nanti terjadi di salib, semuanya telah dinubuatkan dalam kitab suci. Jadi perjalanan ini, bagian terakhir ini, sebenarnya adalah sebuah perjalanan. Yang pertama adalah perjalanan totalitas. Menunjukkan bahwa Yesus total ingin mengerjakan kehendak Bapanya, bukan yang lain. Yang kedua adalah
perjalanan dia sekali lagi ingin mempersiapkan murid-muridnya. Dia mau murid-muridnya dipersiapkan untuk saat tersebut. Dan tentu di Injil yang lain dibilang sudah mereka tidak kecewa dan kemudian menolak Yesus. Tapi kemudian yang berikut adalah sebuah perjalanan penggenapan firman Tuhan dalam kehidupan ini. Yesus yang menjadi pusat, dialah yang utama. Amin. Dan keutamaannya ini coba ditunjukkan oleh Markus. Markus mau berkata, hamba Tuhan itu ternyata dia adalah juru selamat. Mesias itu ternyata dia adalah juru selamat yang menyerahkan nyawanya untuk menebus manusia. Kita memiliki Tuhan yang hidup, Amin. yang luar biasa, yang sangat mengasihi kehidupan kita. Menyerahkan hidupnya, nyawanya, saudaraku, untuk tebusan bagi banyak orang, bagi semua orang, bagi seluruh dunia, termasuk saudara dan saya. Saudara, mari dalam kehidupan kita terus memuji, menyembah Tuhan. Karena kita tahu bahwa setiap lutut berturut dan lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Have a blessed day. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.